Sumber suara itu berasal dari luar perkebunan, yang dimana ketika sampai di batas perkebunan sawit tersebut, melihat banyak gemerlap lampu, seolah di seberang dari perkebunan ini mungkin jarak beberapa meter, itu tuh ada sebuah perkampungan yang sedang ngadain pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang desa atau kampung pocong nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat. Dan jangan lupa ngopi, kebalik tuh ya. Nggak apa-apa lah, pada gue lagi puyeng, hujan mulu. Lagi bingung cuy, lagi ngadain open trip tapi kondisi gunung sama cuacanya lagi hujan terus gitu kan. Kalau cancel kasihan mereka. Kalau nggak jadi juga ya gimana gitu kan. Tapi ya gue bakal ngeliat seminggu ini sih. Kalau memang cuacanya memungkinkan, gue bakal berangkat. Nggak memungkinkan ya udahlah, nggak usah lah ya, daripada kenapa-napa dan rugi juga kalau musim hujan gitu kan, udah pasti kabut. Ya kita lihat nanti ya, atau sekalian gue mau nanya-nanya juga ke sono perkiraan cuaca di sono tuh kayak gimana gitu kan. Dan gue bakal cerita. Jadi cerita ini kita sebut aja namanya itu si Tono. Kondisi ini tuh lagi liburan atau bisa dibilang lagi kumpul keluarga, yang dimana pada saat itu adalah hari raya cuy. Biasanya kan kalau orang lebaran itu kan biasanya pada kumpul-kumpul nih gitu kan, apalagi kalau orang tua masih ada gitu. Kebetulan pada saat itu lagi kumpul keluarga. Nah si Tono ini ya seperti biasa sih sebetulnya, kayak kegiatan ya silaturahmi, makan bersama, ya ngobrol-ngobrol. Ketika mereka udah silaturahmi, udah ngobrol-ngobrol kemana-mana, ya Tono kan memang kalau cowok atau laki gitu kan, ya udahlah ngerokok di luar gitu kan sambil nyantai senderan gitu. Dan gak lama ada satu saudaranya itu yang nyamperin si Tono. Ton, gimana kabarnya gitu kan, gimana kerjaan lo? Ya begitu-begitu aja lah, dia bilang. Nah si saudara ini langsung to the point. Dia bilang tuh kayak, gua ada kerjaan, mau nggak nerusin punya gua? Kita satu bos, cuman gua karena memang udah diangkat, posisi gua udah lebih gitu kan, jadi gua harus dapat yang gantiin gua dulu gitu. Lu mau nggak? Kalau memang lu mau, gua kasih ke lu nih. Dia bilang gajinya sekian bla 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 gitu. Dan ketika tahu gajinya ya memang lebih besar daripada kerjaan dia yang hari ini gitu kan. Wah boleh juga tuh gitu kan, kerjanya ngapain aja kan, gua kagak ahli di bidang tersebut gitu kan. Ya nanti juga diajarin gitu. Dan kebetulan di sana juga ada satu orang yang lebih senior dari lu lah, maksudnya nanti juga dia bakalan ngajarin kok. Wah gitu, ya udah deh nggak apa-apa, tapi kerjanya capek lo, dia bilang. Ya kalau lagi capek mah capek gitu, tapi kalau lagi santai ya lo kayak makan gaji buta, dia bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah, cuman jagain kebun sawit ini kan, dia bilang gitu. Ya kagak jagain doang kali, ya lu mantau ngecek, ya kadang-kadang malamnya ngeronda gitu kan, keliling-keliling, takut ada yang maling ketika udah mau panen gitu kan. Udah aman, dia bilang kalau masalah kayak begitu mah. Singkat cerita nih cuy, singkatnya akhirnya Tono ini menerima tawaran kerjaan dari si saudaranya ini. Dan dia pun langsung bilang setelah bubaran dari acara keluarga tersebut tuh, bilang ke keluarganya atau ke orang tuanya si Tono ini, Bu saya mau resign ya dari kerjaan yang ini karena ditawarin kerjaan gini. Oh ya udah nggak apa-apa.
Yang penting kamu masuk baik-baik, keluar pun secara baik-baik gitu kan. Iya siap. Akhirnya ketika libur lebaran setelah selesai gitu kan, Tono ini langsung ngasih surat resign, dan dari kantornya pun ya udahlah kalau memang mau resign gitu kan. Dan dari situ pun Tono ini langsung ngabarin, nih gue udah resign, kira-kira gue kapan kesana. Ya udah, sebisanya lu aja kapan bisa ke sono. Ini gue kasih alamatnya, dia bilang nanti lu naik mobil A, B, C, D dan sebagainya gitu kan. Singkatnya akhirnya Tono pun prepare lah dulu sebelum kesana tuh, kayak main dulu gitu kan, karena memang kerjanya ini lumayan cukup jauh dari rumahnya gitu kan. Dan dia pun kayak pamitan juga ke ibunya, minta restu. Dan dari situ pun ibunya cuman bilang, ya udah kamu kesana hati-hati, apalagi kamu kerja di kebun kayak begitu kan, takutnya ada apa-apa, jangan suka melakukan sesuatu hal yang sembarangan gitu ya. Ibunya tuh memperingati, walaupun di situ nggak ada orang lain selain kalian yang bekerja gitu kan, tetap ibu selalu percaya di sana juga ada kayak hewan lah, jangan pernah nyakitin mereka, apalagi kamu sampai nanti kencing di tempat sembarangan dan lain-lainnya gitu kan. Ya intinya sesuatu hal yang mistisnya gitu kan. Iya bu, siap gitu kan. Singkat cerita, Tono ini pergilah satu hari, ya kurang lebih 1 hari perjalanan gitu kan, pergi dan akhirnya sampai di lokasi perkebunan tersebut. Nah ketika sampai itu memang sudah disambut sama si saudaranya ini gitu kan, disambut dan langsung dibawa ke sebuah rumah. Itu tuh bukan rumah sih, ya bisa dibilang rumah lah, pondokan gitu. Dan lumayan cukup gede juga cuy, nggak 2 lantai tapi cukup gede lah, ada 2 kamar. Terus ada gudang juga, gudang itu tuh dipakai buat makanan biasanya. Jadi kerja di situ itu semua makanan itu udah di stok, karena memang akses untuk ke desa atau ke kampung atau untuk ke kota itu lumayan cukup jauh, kendaraan ada. Tapi biasanya itu nyetok makanan gitu kan, biar nggak pulang pergi. Dan kampung dari perkebunan tersebut pun lumayan cukup jauh lah intinya kan. Dan saudaranya tuh udah ngasih tahu bahwa di sini tuh aksesnya ke kampung lain jauh dan sebagainya. Tapi kalau pas lu libur, lu main-main aja gitu, kendaraan ada kok, kalian seorang satu gitu kan, maksudnya si yang satu dapat motor, yang satu lagi dapat motor gitu kan. Cuman kondisinya itu kan jalannya tanah nih, dan sebagian pun baru di batu gitu kan, batu-batu ya lu tau lah, batu-batu gede gitu. Dan itu belum full yang batu semua, jadi kalau misalnya musim hujan lu lumayan cukup PR. Tapi ya harusnya kalau udah terbiasa aman sih, gue juga aman-aman aja, dia bilang. Ya siap, dia bilang gitu kan. Akhirnya dijelasin, di briefing sama si saudaranya ini. Dan ketika saudaranya ini udah lumayan cukup briefingan, ya sisanya nanti sama si 1 orang tersebut gitu kan. Singkat cerita si saudaranya ini cabut cuy, atau pergilah gitu kan, karena memang sudah diserahin ke si temennya ini gitu. Nah ketika diserahin ini, saudaranya tuh nggak bilang apapun tentang sesuatu hal yang aneh dari perkebunan tersebut. Bisa dibilang ya nggak ada yang aneh lah, ya paling cuman ngasih tahu ya hati-hati kalau udah wayahnya panen gitu kan, biasanya suka ada maling, ya sering-sering periksa, walaupun suka kecolongan 1-2, tapi ya kita harus bisa meminimalisirnya gitu kan. Dan usahakan jangan sampai yang namanya kalian ribut-ribut, kalau bisa diskusikan gitu kan, dan sebagainya gitu. Singkatnya nih cuy, akhirnya Tono ini kenalan lah sama si 1 orang tersebut gitu kan, yang jaga atau yang barengan sama si Tono akan kerja. Nah kita sebut aja si 1 orang tersebut itu namanya tuh si Joko. Joko ini dia tuh lebih senior lah ya, udah paham banget apa yang harus dikerjain. Dan mereka pun ngobrol panjang seputaran pekerjaannya. Dan lagi-lagi Joko pun tidak ngasih tahu, atau bisa dibilang ya nggak ada yang aneh sebetulnya dari kebun ini. Cuman Joko ini bilang kalau pas bagian jaga malam atau bisa dibilang ngontrol malam gitu kan, kalau bisa di area perkebunan aja, nggak usah yang jauh-jauh atau keluar dari lingkungan perkebunan gitu kan. Oh iya pastilah gitu kan, kata si Tono tuh ngapain juga toh di luar perkebunan ini tuh malah hutan yang ada gitu kan, hutan belantara, nggak mungkin juga berani untuk ke sana. Cuman Tono ini kayak bilang selain kebun ini, maksudnya ada hewan apa aja sih, takutnya ada monyet, harimau, babi dan sebagainya.
Ya kadang-kadang suka ada babi hutan, tapi kalau untuk harimau sih harusnya nggak ada ya. Selama saya kerja di sini sekitar 2 tahun atau 3 tahunan tuh nggak ada sih pernah ngelihat yang namanya tuh macan, kecuali babi hutan atau monyet, itu pun perkebunan yang perbatasannya dengan hutan, dia bilang gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang dan nggak kerasa waktu juga udah makin lama makin larut. Akhirnya istirahat dan mulailah kerja. Keesokan harinya mulai kerja gitu kan. Di hari pertama tidak ada sesuatu hal yang aneh, cuman ya namanya juga baru kerja di kebun gitu kan, dan itu hari pertama. Orang manapun siapapun kalau kerja di hari pertama, apalagi itu bidangnya baru, kita tahu itu udah pasti capek banget cuy. Apalagi kita juga kerja tuh kayak pelengap gitu kan. Dan iya, Tono menikmati banget karena ya siapa yang nggak menikmati, toh biaya atau gaji di situ tuh lumayan cukup gede, apalagi semua makanan itu sudah di stok dari si bos gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya punya gaji itu utuh, kecuali untuk beli rokok, mungkin kopi, mie, makanan, logistik dan semua ini udah di stok semua cuy. Misalkan habis ya udah tinggal belanja, nanti tinggal totalnya berapa nanti tinggal laporin aja gitu kan. Dan jadwal belanja ini terserah, bisa gantian, bisa si Joko yang jalan, bisa Tono yang jalan gitu. Nanti juga ya ada gantiannya lah intinya gitu kan. Seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan itu semua lancar. Bahkan ketika ngecek malam pun bisa dibilang kayak ngontrol malam gitu ya. Ya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua. Tono ini kan bukan tipikal orang yang penakut gitu. Ya takut-takut mah ada hal manusiawi, cuman gak yang waduh suara kresek-kresek apa ya, enggak kayak gitu cuy. Jadi kayak normal-normal aja kok. Bahkan sejauh itu Tono itu sempat ngelihat sebuah penampakan yang dimana itu kayak kuntilanak. Menurut pengakuan si Tono itu kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, toh jauh juga dan dia pun tidak kelihatan kayak sosok yang mengganggu. Jadi kayak udah masa bodoh gitu. Apalagi kerja di kebun kayak begini kan udah hal yang biasa apabila ngelihat sosok penampakan tersebut. Nah, setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dan ketika hampir mau memasuki panen ya, mereka itu kan jadi lebih sering untuk ngontrol malam cuy. Karena kalau misalkan masih lama ke panen itu bisa dibilang ya udahlah paling seminggu itu 2 atau 3 kali keliling itu. Tapi kalau misalkan udah mau panen itu pasti setiap malam dijagain terus. Tetap aja pasti akan ada banyak orang yang maling. Yaitu maling-maling yang kayak protolan yang gitu cuy. Ya buat kalian yang suka kerja di kelapa sawit kalian pasti paham lah ya. Walaupun gua nggak paham gitu ya, kalian bisa nilai sendirilah yang gua maksud gitu kan. Nah dari situ tuh mulai agak sering. Dan ternyata ketika ada satu malam yang dimana ketika jaga ronda malam atau ngecek kebun tersebut, jadi luas dari kebun tersebut itu lega banget cuy, bener-bener lega banget, hektaran gitu kan. Jadi kalau misalkan jaga itu selalu dibagi, entah si temennya yang ke sana, ininya ke sana, karena kalau barengan itu ya jadi waktunya lama lah, bisa semalaman gitu. Dan tiap beberapa meter itu biasanya ada di beberapa spot itu ada saung kecil untuk ngeres, dan di situ pun ada air, ada kopi juga ya, karena kebunnya luas cuy. Jadi kalau mau nyantai di situ pun ya silakan aja. Dan lagi di situ tuh nggak ada yang namanya untuk posnya itu jarang banget ada lampu, bisa dibilang nggak ada listrik lah, tapi disiapin yang namanya lampu dari baterai atau dari semacam tenaga surya kayak gitu ya, sewaktu-waktu harus dicas atau diisi gitu kan. Nah dia tuh ketika lagi ada di pos tersebut, dia ngedengar suara kayak orang hajat. Tono ini kan ngerasa aneh ya, padahal di situ tuh udah jelas-jelas nggak ada kampung sama sekali. Walaupun memang Tono juga nggak tahu ya kalau ada hajatan itu sampai kedengeran ke sini atau enggak gitu kan. Kayaknya ada orang hajatan dah. Di mana ya? Kok suaranya kayak nggak jauh,
apa ke bawah angin suara yang ada di perkampungan di bawah itu. Dan sampai akhirnya udahlah, keluar lagi kan. Dan pada saat itu pun Tono sambil bawa gelas sambil ngopi gitu cuy, jalan sambil ngopi seruput sambil ngerokok, dia senterin kiri kan. Dan suara itu selalu terngiang-ngiang sama dia. Karena penasaran, dia ngikutin lah sumber suara tersebut. Dia jalan kan, tek, tek, tek. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari luar perkebunan. Yang dimana ketika sampai di batas perkebunan sawit tersebut, ngelihat banyak gemerlap lampu, seolah di seberang dari perkebunan ini mungkin jarak beberapa meter, itu tuh ada sebuah perkampungan yang sedang ngadain pesta. Tau gak tuh kayak ngerasa heran. Gue enggak ya perasaan enggak ada deh. Apa mereka bilang ya benar sih, ini udah jauh, atau bisa dibilang ini ujung dari kebun gitu kan. Apa iya ya, apa gue nggak pernah ngelewat sini? Tapi kayaknya nggak pernah deh. Gue nggak pernah salah lihat bahwa di sini. Tapi itu orang, jelas-jelas orang lagi ngadain pesta. Penasaran dong. Akhirnya Tono ini agak masuk sedikit ke dalam hutan. Ya kurang lebih jarak beberapa meter lah gitu cuy. Dia merhatiin dari kejauhan. Ternyata betul. Semakin agak dekat itu, Tono itu melihat bahwa di seberang itu ada sebuah desa. Tapi Tono itu udah punya feeling atau firasat buruk yang dimana gue nggak bisa nih, gue harus nyelesain kerjaan dulu. Tapi kalau gue kesono kayaknya ada sesuatu gitu kan. Kelihatan gitu kan. Bahkan dia tuh melihat satu sosok orang yang joget-joget, penonton, dan dari banyaknya orang yang nonton itu ada satu sosok yang dimana nengok atau seolah kayak tahu dan paham bahwa si Tono ini lagi merhatiin kumpulan pesta tersebut gitu kan. Tono itu kayak, itu orang ngeliatin gua, perasaan jauh dah. Mungkin bukan ngeliatin gua. Wah ya udah dah, gue balik kerja lagi gitu kan. Balik lagi lah kerja deh. Dan dari situ pun masih belum ada sesuatu kan yang aneh. Saat balik lagi kerja, dan ternyata ketika selesai balik lagi kerja, dia ngecek, dia balik kan ke rumahnya tuh. Dan di situ pun dia istirahat, beres-beres, cuci kaki, cuci muka dan sebagainya gitu. Nah ketika lagi santai ini, lagi ngopi lagi kan, dia tuh nanya lah ke si Joko ini, Jok, lu nggak denger suara nggak? Emang di sini dekat kampung ya? Ton, lu gimana sih? Bukannya udah dijelasin ya kalau di sini tuh nggak ada kampung. Tapi gua ngeliat kampung di ujung sana. Lu jangan ngadi-ngadi, beneran. Bahkan di sana tuh lagi ada pesta. Joko tuh kayak langsung pucet keringat dingin, seolah tahu sesuatu. Lu yakin ngeliat? Dia bilang. Iya beneran, gue yakin kok ngeliat. Ya udah. Intinya, terus lu masuk nggak ke sana gitu kan? Enggak sih, gue nggak masuk ke sana. Udah, pokoknya lu jangan samperin lagi. Intinya, lu harus wajib patuh sesuai dengan aturan yang ada di sini, dan itu pun aturan dari saudara lu juga kan. Jangan pernah keluar dari yang namanya batas perkebunan. Udah, ya terus itu apa? Ya itu sesuatu hal yang tidak bisa gue jelaskan, tapi intinya itu bukan desa beneran. Kalau lu nggak percaya, lu bisa cek besok siang ke tempat tersebut. Kalau memang ada desa, lu bisa lapor ke gue. Dan karena memang dia juga bingung kan dan nggak dijelasin secara detail, ya udahlah gitu kan. Nggak terlalu mau banyak ngomong juga sih tahun ini. Singkatnya, pagi pun tiba, mereka udah istirahat, pagi tiba, dan Tono penasaran kan. Hal yang paling utama itu, Tono tuh langsung ngecek ke tempat yang semalam itu, dan pas dicek ke sana, itu tuh memang beneran gak ada desa sama sekali. Bahkan saking penasarannya, dia masuk terus ke dalam, dan pas dicek ke situ, itu memang gak ada apapun. Tapi ada beberapa hal yang aneh yang dimana
banyak makanan atau bekas makanan kayak orang selesai makan gitu cuy. Kayak berserakan. Gimana sih kalau orang-orang habis hajatan gitu atau ada pesta ya kayak orang banyak sampah dan sebagainya gitu kan. Sempet kayak kok banyak sampah, kok bisa ya, nggak tahu mungkin pemburu atau apa gitu kan. Akhirnya Tono ini balik lagi lah ke perkebunan lagi dan kerja seperti biasanya. Singkatnya, kerjaan pun pada saat itu udah selesai dan ya kondisinya panen pun itu alhamdulillah lancar-lancar aja gitu kan. Dan disitu pun udah nggak ngebahas tentang si yang hajatan lagi. Sampai suatu ketika pada saat itu kondisinya terang bulan atau bisa dibilang ya lagi bulan purnama bulat-bulatnya gitu kan. Dan si Joko juga nggak terlalu memperingatkan karena kelihatannya si Tono ini nurut gitu kan. Udah dan jaga malam lagi atau bagian kontrol lagi gitu kan. Nah si Tono ini ke bagian spot yang kayak biasanya ke sebelah sana gitu. Dan kondisinya terang bulan jadi dia pun nggak terlalu pakai senter tuh, nggak terlalu penting lah gitu kan. Dia terus jalan sampai ke pos lagi seperti biasa. Pokoknya rutinitas si Tono ini pokoknya sampai pos bikin kopi terus sambil muter lagi gitu. Kayak gitu aja pokoknya terus ya. Ketika sampai di pos ini dia tuh lagi-lagi ngedengar. Cuman kali ini bukan seperti orang hajatan, melainkan seperti riuh rame banyak orang yang entah lagi ngapain. Kok tiba-tiba banyak suara ya. Nah penasaran lagi dong, akhirnya cobalah jalan lagi tuh, udah bikin kopi sambil jalan. Dan ketika disamperin ke sumber suara tersebut, lagi-lagi dia ngelihat sebuah perkampungan lagi. Kali ini benar-benar udah nggak bisa ditahan lagi rasa penasaran si Tono ini. Dia tuh coba ngeberaniin lagi sama kayak sebelumnya gitu, jalan beberapa meter dan diperhatiin sambil ngopi gitu. Bener desa. Tapi kalau gua nggak samperin gua penasaran. Akhirnya dia itu nyamperin lah desa tersebut cuy. Set dia jalan. Nah cuman ada sesuatu hal yang aneh yang dimana jalannya itu seolah kayak ketutup. Dia itu harus agak sedikit melipir. Yang sebelumnya ya namanya malam juga kan. Dan dia pun nggak mungkin itu jalan yang bukan dilalui sebelumnya juga gitu kan. Kok susah ya tiba-tiba. Ya udah gue melipir. Dia tuh melipirin ke semak yang memang nggak kelihatan desa tersebut itu melipir. Suara itu masih kedengeran jelas. Dan di situ pun dia masuklah ke desa tersebut. Jadi nggak ada sebuah gapura ya, tiba-tiba ada rumah, dia tuh masuk gitu kan. Suara itu masih jelas cuy. Tapi ada beberapa sesuatu hal yang aneh yang dimana itu tuh nggak ada orang atau nggak ada satu warga pun yang ada di situ. Padahal itu suaranya bener-bener jelas banget. Sampai akhirnya si Tono ini dia tuh jalan terus ngelewatin 1-2 rumah. Kok sepi ya kata Tono tuh, tapi suaranya masih ada. Di mana ya mereka? Jalan terus tuh, jalan terus. Dan semakin Tono jalan ke desa tersebut, dia tuh seolah kayak nggak menemukan ujung dari desa tersebut. Terus saja, dan bentuk bangunannya pun itu sama semua. Tono tuh kayak mikir, gue baru di rumah semua bentukannya sama, terasnya sama, pelatarannya sama, apapunnya semua sama, nggak ada yang beda. Yang beda tuh cuman saling hadap-hadapan aja cuy. Bahkan di rumah tersebut atau di desa tersebut itu tuh nggak ada yang namanya gang ke kiri atau gang ke kanan. Jadi seolah kayak lurus aja jalannya tuh. Tapi semakin jalan terus itu seolah kayak nggak nemuin dari ujung desa tersebut. Dan paling parahnya desa itu nggak berpenghuni, tapi kok rame banget gitu kan. Tony ini penasaran kemana gitu orang-orang tersebut yang tadi kelihatan dari jauh itu lagi ngumpul. Tapi ketika masuk desa ini kok tiba-tiba hilang gitu kan. Apa gue salah jalan ya? Tapi nggak mungkin. Ya udahlah gue jalan terus. Tono itu saking penasarannya dia tuh jalan terus. Jalan terus. Tapi itu nggak ketemu. Sampai akhirnya dia sadar dan ngelihat sekelilingnya. Kok gue kayak jalan makin lama makin jauh. Dan tiba-tiba desa itu diselimuti dengan kabut yang tipis.
Jadi kayak desanya tuh berkabut gitu aja kan. Padahal kebunnya itu bisa dibilang jarang banget kena kabut cuy. Ya mungkin di hari-hari tertentu atau di cuaca-cuaca tertentu aja itu baru bisa ada kabut gitu kan. Kok tiba-tiba desa ini ada kabut. Kabutnya tuh tipis, enggak yang terlalu enggak yang terlalu tebal banget gitu kan. Nah ketika dia ngerasa aneh dengan kabut tersebut, dia tuh langsung lihat ke beberapa rumah. Yang dimana dia tuh langsung lihat ke rumah yang agak sedikit jauh. Ada sebuah siluet atau sebuah bayangan yang dimana seolah ada manusia atau ada penghuninya gitu. Itu kok kayak ada penghuninya ya. Coba gue tanya ke sana gitu kan. Kali aja tuh orang bisa ngasih tahu gitu. Ada keramaian apa atau bisa ngasih tahu gitu kan. Jalan terus disamperin. Ternyata sosok bayangan itu tiba-tiba hilang atau nggak ada gitu. Lah, kok tiba-tiba nggak ada? Dan ketika jalan itu benar-benar suara riuh dari kampung tersebut itu masih kedengeran cuy, jelas banget. Lah nggak ada, aneh di kampung kan. Udahlah gue balik lagi aja ke mana yang namanya balik lagi ke perkebunan lagi gitu kan. Terus jalan. Pikiran si Tono ini dia tuh jalan udah lebih lama dari sebelumnya. Dan ketika jalan itu cuy, dia tuh nggak nemuin yang namanya ujung dari si desa tersebut. Kok gue jalan kayaknya udah lama. Bahkan Tono ini ngeliat jam. Kok desanya masih kok jamnya udah nunjukin hampir mau pagi, tapi masih nggak kelihatan gitu cuy. Singkatnya dia terus jalan dan nggak ketemu jalan juga nih. Dia tuh kayak, anjir gue udah capek banget. Mana sisa kopi juga dadaknya doang lagi, aus banget gitu kan. Dan suara riuh itu pun gak ketemu-ketemu. Barulah si Tono ini punya pikiran aneh-aneh. Ini beneran desa manusia apa bukan gitu kan. Akhirnya dia ngeliat dan dia ngeliat siluet lagi. Dia tuh akhirnya nyamperin lah. Atau karena dia tuh butuh orang yang bisa ditanya gimana caranya supaya bisa keluar dari desa tersebut. Dia tuh jalan nyamperin. Dan kali ini ketika dia nyamperin siluet itu, Tono itu benar-benar dikagetin. Yang dimana Tono itu ngelihat suatu sosok pocong itu berdiri di depan rumah tersebut. Tono itu langsung kaget bukan main. Kagetnya tuh pocong ini tuh benar-benar nyeremin cuy. Semua mukanya itu gosong. Kayak yang di gambar-gambar dah, giginya kelihatan. Pokoknya kayak seolah dari mukanya tuh keluar belatung, matanya itu kayak mau copot gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tono cuman bisa istighfar doang. Wah ternyata ini beneran dong. Ini bukan kampung manusia. Tono itu kayak udah gue harus cuekin nih, gue harus cari jalan keluar. Gue harus buru-buru keluar dari desa ini. Dan ketika mau balik dia ngeliat ke rumah sebelahnya lagi. Dan lagi-lagi ternyata di situ pun ada pocong yang sama. Atau ya ada pocong lagi gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba ada pocong gitu. Dan Tono tuh langsung ngeh ke semua rumah yang ada di situ. Dia ngecek semua. Dan ternyata betul cuy. Bahwa rumah yang berpenghuni di situ itu semuanya pocong semua. Bahkan ketika ngelihat ke belakang pun itu banyak pocong lagi berjejer. Atau seolah ada kerumunan dan mereka tuh kayak lagi ngobrol. Bahkan Tono tuh beranggapan bahwa suara berisik itu berasal dari pocong tersebut. Tono kali ini benar-benar mulai panik. Tono tuh kayak kalau ngeliat 1-2 biji udah hal yang biasa lah. Atau nggak terlalu takut-takut banget. Tapi kalau jumlahnya banyak ya Tono juga panik. Tono itu langsung lari sekencang-kencangnya. Tapi Tono ini bener-bener enggak yang namanya bisa keluar dari desa tersebut. Bahkan pocong itu seolah kayak merhatiin Tono. Dan suara yang berisik itu selalu menghantui telinganya si Tono ini. Seolah kayak makin kesini kok suaranya makin berisik gitu. Bahkan seolah kayak makin dekat aja gitu kan. Wah Tono udah lari capek, dia tuh istirahat. Bahkan gelas atau cangkir kopinya ini tuh sampai dilempar gitu kan. Tono ini cuma bisa baca doa. Dia pun ketika udah istirahat cuma sebentar-sebentaran dia tuh terus lari. Tapi itu desa benar-benar enggak ketemu.
Sampai akhirnya Tono coba istirahat. Dan dalam hati Tono ini bilang, mungkin ini kali ya kenapa gue gak boleh nyamperin. Ternyata di luar dari perkebunan itu ada sebuah desa, yang dimana desa itu ya desa pocong gitu kan. Akhirnya dia tuh sebisa mungkin terus-terusan lari terus. Walaupun kelihatannya si pocong itu tuh kayak nggak ngejar, tapi feeling Tono itu kayak ngejar tapi nggak ngejar. Gimana sih ya, gue ngejelasinnya agak sulit juga. Intinya diam di depan satu rumah gitu kan, tapi seolah kayak makin lama tuh kayak makin mendekat. Tono kan panik ya, jangankan Tono, gue juga kalau di kondisinya kayak begitu cuy panik. Kalian juga pasti panik gitu kan, terus lari sekencang-kencang, bahkan napasnya itu udah sampai capek banget. Dia tuh udah ngabisin tenaganya, cuman bisa nyender dan rebahan doang gitu kan. Dan ngelihat ternyata bener aja cuy, sosok pocong itu makin lama makin ngedekat. Dan jumlahnya kali ini bukan cuman puluhan, mungkin ratusan, dan penuh. Sepanjang jalan itu seolah dipenuhi dengan pocong. Mulai dari rumah juga kayak dipenuhin, dan seolah-olah itu tuh penuh banget cuy. Dan makin lama makin kesini tuh makin dekat. Tono juga udah ketakutan kan, udah bingung apa yang harus dibaca, karena sosok pocong itu tuh benar-benar nggak pergi dan seolah kayak mau nangkap si Tono. Tono itu cuma bisa bangun lagi dan lari terus. Singkatnya Tono tanpa sadar dia tuh seolah kayak kesandung dan jatuh cuy, ngegelinding tek. Dan sampai akhirnya kepalanya ini ngebentur sebuah entah batu, entah batang pohon, entah apapun gitu kan. Dan sampai akhirnya dia tuh nggak sadarkan diri dan pingsan. Dan singkat cerita, ketika bangun itu udah pagi hari atau udah siang. Dan kondisinya Tono itu masih ada di suatu tempat yang entah ada di mana, kayak di hutan gitu kan. Ini gua di mana ya? Kok gua tiba-tiba. Dan nggak lama itu ada suara teriakan, yang dimana itu suara teriakannya tuh kayak manggil nama Tono gitu kan. Suaranya tuh benar-benar nggak asing. Suaranya tuh kayak suara saudaranya dan suara si Joko. Bahkan ada beberapa suara orang yang lumayan cukup asing gitu kan. Gue mau teriak tapi udah nggak ada tenaga gitu kan. Gue harus lari nih, gue harus minta pertolongan gitu kan. Yang dimana Tono itu berada di sebuah tebingan, dan tebingannya itu lumayan cukup tinggi. Jadi kalau mau nerabas pun bisa, tapi ya agak PR, jadi kayak harus ngerayap. Gue harus jalan mana, kalau kiri kanan gue nggak tahu, daripada gue nyasar udahlah gue terabas aja jalan tebingan tersebut. Tono itu udah benar-benar nggak punya kekuatan, dia tuh kayak udah nggak bisa teriak aja, udah lemes banget gitu kan. Mana di sininya pun itu berdarah cuy. Singkatnya dia udah setengah jalan dari tebingan itu. Beruntungnya di situ ada satu orang yang kayak lagi ngecek di tebingan tersebut. Dan Tono tuh mau teriak itu nggak bisa. Dan karena teriak itu nggak bisa, dia tuh bingung kan. Sampai akhirnya orang tersebut tuh pergi ninggalin tempat tersebut. Di situ kayak Tono tuh udah hampir putus asa. Aduh, gue udah nggak kuat banget gitu kan. Gue udah nggak bisa nerusin untuk perjalanan ini. Dan sampai akhirnya cuy, itu ada satu orang lagi yang gak lain itu adalah Joko. Joko itu seolah kayak punya firasat mungkin. Dia tuh bener-bener merhatiin tebingan tersebut, ngecek, diliatin terus, dan bener aja. Pada saat itu pun Joko ngeliat si Tono itu ada di bawah, langsung, Tono, lu gak apa-apa kan? Dan teriak tuh si Joko tuh, ini udah ketemu. Singkat cerita akhirnya dibantuin lah dengan menggunakan tali, dan ya pokoknya intinya dibantuin. Akhirnya sampai ke atas, dan ketika sampai atas itu ditandu dan dibawalah ke rumah. Dan ketika sampai di rumah itu Tono tuh nggak banyak ditanya dan langsung buru-buru diobatin. Dan setelah diobatin pun alhamdulillah, ketika Tono ini udah mulai membaik dan beberapa orang pun itu udah pergi gitulah. Di situ pun cuman ada saudara dan si Joko. Akhirnya mereka berdua tuh nanya, lu tuh kemana sih? Dan saudaranya tuh langsung bilang, lu tuh jangan-jangan nyamperin sebuah perkampungan gitu kan. Tono itu langsung kayak manggut aja gitu kan, seolah iya benar ucapan dari si saudaranya itu. Saudara itu kayak bilang, kan udah gue bilang, lu tuh jangan sampai keluar dari batas perkebunan. Dan di situ pun saudaranya ngasih tahu bahwa sebetulnya
Di luar dari perkebunan ini ada sebuah desa gaib yang dimana desa tersebut adalah desa pocong. Lu tuh beruntung, atau ya bisa dibilang lu orang yang paling beruntung banget karena cuman luka di kepala. Sebelumnya itu ada orang yang masuk ke situ itu nggak bisa balik lagi, bahkan ada beberapa yang bisa balik lagi pun itu ada yang patah tulangnya, bahkan sampai ada yang putus kakinya. Entah, ada juga yang sampai tangannya putus dan lu cuman bocor atau kepala lu kebentur doang. Lain kali lu harus nurut apa yang gua bilang. Ya, akhirnya dijelasin lah panjang lebar gitu kan, bahwa ya saudaranya pun ngerasa bersalah bahwa dia pun tidak ngasih tahu. Cuman kalau dikasih tahu pun takutnya si Tono ini takut dan malah nggak percaya dengan hal yang begituan gitu kan. Tapi karena udah ada kejadian kayak begitu, akhirnya diceritain lah semua panjang lebar bahwa di luar dari tempat tersebut pun itu ada desa pocong gitu kan. Ya walaupun itu nggak tahu muasalnya tuh kenapa bisa ada desa pocong di situ gitu kan. Bahkan si saudaranya pun menjelaskan bahwa dia pun sebenarnya pernah hampir mau masuk, cuman alhamdulillah keburu ketolong sama si orang lain gitulah. Dan itu pun akhirnya nggak jadilah. Dan ketika mau pergi ninggalin desa tersebut, ketika ngeliat ke belakang itu banyak banget gerombolan pocong di sana. Akhirnya ya Tono pun nurut aja. Dan setelah dari kejadian itu pun Tono benar-benar nggak berani keluar dari batas perkebunan ketika jaga malam, coy. Nah, cuman ketika jaga malam lagi pun itu selalu ngedenger suara berisik, suara riuh, kadang suara hajatan, kadang suara orang ngobrol, untuk apapun lah yang berisik-berisik itu selalu dari luar perkebunan tersebut. Yang dimana kali itu Tono tuh benar-benar nggak berani nyamperin karena dia udah tahu bahwa yang di luar itu adalah desa pocong. Dan selama kita nggak nyamperin masuk ke dalam, kita nggak bakalan kenapa-napa juga. Ya paling cuma sebatas ngedenger doang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nyamperin ya nggak tahu bakalan kejadian apa lagi. Dan ya itu tuh bisa dibilang Tono pun hal yang mujur karena cuman kepalanya doang yang bocor gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sampai berani nekat masuk lagi, ya nggak tahu karena menurut info dari saudaranya pun itu sampai ada yang kaki putus dan sebagainya. Dan dari situ pun ya Tono nggak masuk ke sana lagi. Dan alhamdulillah Tono itu cuman menjalani hari-harinya dengan kerja. Ya intinya udah terbiasa dengan hal yang begitu, suara berisik dan sebagainya gitu kan. Ya kalau cuman ngeliat 1-2 biji kuntilanak di pohon sawit sih ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya yang penting jangan kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai, cuy. Ya pelajaran yang bisa diambil ya kalau memang ada sebuah larangan dari tempat tertentu ya kalian bisa wajib ikuti atau patuhi. Ya kalau kalian mau bandel, kalian mau langgar ya silakan, cuman terima sendiri konsekuensinya gitu kan. Kadang ada beberapa sebuah larangan atau aturan yang memang di luar nalar, apalagi kalau misalkan aturan itu adalah sesuatu hal yang mistis. Ya mungkin buat kalian yang percaya mungkin kalian bisa percaya, tapi buat kalian yang enggak, mana ada sih, sampai akhirnya kalian masuk atau kalian nggak percaya melanggar aturan tersebut yang akibatnya bisa berakibat fatal ke kalian juga gitu ya. Dan ya pokoknya segala sesuatu hal yang ada di cerita ini, sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.